Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun, yang terhormat Ibu Dr. Eka Sofia Agustia SPD MPD, dan yang saya hormati Ibu Siska Merita SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan nikmat berupa sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Izin ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Reva Felanisa dengan NPM terakhir 026 dari kelas 1A akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara dan hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berikut pemaparannya, mari kita simak bersama-sama. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dari banyak hal, mulai dari suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Dalam mengelola keberagaman tersebut diperlukan sebuah landasan filosofi yang kuat untuk menyatukan seluruh elemen bangsa tersebut. Dalam hal ini, Pancasila hadir sebagai dasar negara yang tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga sebagai pandangan atau panduan dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, berbangsa, dan bernegara. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini juga, Pancasila merupakan hasil perumusan dan kesepakatan para founding fathers atau bapak pendiri Indonesia, negara kita tercinta, yang menggambarkan cita-cita, nilai-nilai, dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Sedangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda hingga Jepang yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga elemen ini membentuk fondasi yang kokoh bagi negara Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai penjabaran hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang didasari oleh 3 aspek diantaranya, yaitu hubungan historis atau sejarah perjuangan, filosofis, dan juga konstitusional. Yang pertama, pada hubungan sejarah dan perjuangan, seperti yang telah kita ketahui juga teman-teman, bahwasanya Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 prinsip atau dasar. Pancasila itu pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang pertama, yaitu membahas rancangan atau rumusan dasar negara, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Yang hingga kini, setiap tanggal 1 Juni 1945 kita peringati sebagai hari lahir Pancasila, karena pada tanggal tersebut itulah pertama kalinya Pancasila dicetuskan. Dalam hal ini juga kita tahu bahwasanya perumusan Pancasila hingga terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu melalui proses yang sangat rumit dan juga panjang teman-teman. Dimulai dari pembentukan BPUPK yang masih di bawah pendudukan Jepang, kemudian barulah penyampaian dari Soekarno, pidato Soekarno yang mencetuskan Pancasila pada tanggal 1 Juni hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Indonesia baru diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Jadi Pancasila dan proklamasi itu merupakan tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal itu dikarenakan dilatar belakangi oleh Pancasila sebagai jiwa dan visi dari bangsa yang berjuang untuk mencapai sebuah kemerdekaan, sementara proklamasi kemerdekaan itu sendiri adalah puncak dari perjuangan yang disemangati oleh jiwa-jiwa Pancasila tersebut. Keduanya lahir dari perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan mulai dari masa kolonial Belanda hingga kependudukan Jepang dan mencerminkan cita-cita bersama para pendiri bangsa. Oleh karena itu, antara Pancasila dan proklamasi mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Yang kedua, ada hubungan filosofis. Jika kita mendengar atau membahas yang namanya
filosofis, pastinya itu adalah kaitannya dengan dasar pemikiran yang kuat atau dasar pemikiran dari Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila sebagai dasar pemikiran disebut juga sebagai ideologi nasional atau konsep atau gagasan dan cita-cita founding fathers yang terdapat dalam 5 sila Pancasila yang menjadi representasi kepribadian atau ciri khas bangsa Indonesia. Itu artinya untuk menjadi negara yang merdeka, deklarasi saja tidak cukup dalam menyelenggarakan sebuah negara. Dibutuhkan fondasi atau visi tujuan yang kokoh. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai fondasi tersebut dengan nilai-nilai yang telah lama menjadi bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia menemukan legitimasi filosofinya melalui 5 nilai dalam Pancasila. Di antaranya yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa tercermin dari keyakinan bahwa kemerdekaan merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam tekad bangsa dalam menghapuskan penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan melalui semangat seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan yang saat itu pastinya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan terimplementasi dalam semangat kedaulatan rakyat sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya proklamasi kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak lahir secara tiba-tiba, teman-teman, melainkan telah dirintis oleh para pendiri bangsa atau founding fathers dengan landasan filosofis atau dasar pemikiran yang kuat, yaitu nilai-nilai Pancasila untuk menyatakan kemerdekaan dan perwujudan dari cita-cita rakyat Indonesia. Kemudian, Pancasila menjadi dasar filosofis yang mengandung juga nilai budaya, etika, dan politik bangsa. Yang ketiga, ada hubungan konstitusional antara Pancasila dan proklamasi. Sehari setelah proklamasi, tepatnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, dalam konteks konstitusional, proklamasi dan Pancasila saling melengkapi. Proklamasi menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi penuangan atau penjabaran dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila, serta menjadi dasar pengakuan kemerdekaan internasional negara Indonesia secara de facto dan de jure. Sedangkan Pancasila sebagai cita hukum yang memberikan dasar filosofis, ideologis, dan normatif bagi penyelenggaraan negara. Hal ini juga termuat dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila edisi revisi tahun 2020. Menurut Ketut Regin, Pancasila sebagai dasar negara memiliki 3 tingkatan atau pengertian, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat abstrak universal seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif, yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam negara Indonesia yang tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, yaitu sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang terdapat dalam UU atau peraturan presiden dan juga peraturan di bawahnya. Oleh karena itu, Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dan keduanya berfungsi sebagai fondasi hukum atau konstitusional untuk negara Indonesia, di mana Pancasila menjadi cita hukum bangsa Indonesia dan juga proklamasi kemerdekaan menjadi awal mulanya terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang tersebutlah juga memuat nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam permukaan Undang-Undang Dasar. Sehingga dari penjabaran yang telah saya sampaikan tadi, teman-teman, kita telah membahas dan mengetahui bersama-sama bahwasanya dalam hubungan Pancasila sebagai dasar negara dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan, teman-teman. Mereka tidak bisa lahir secara individual atau berdiri sendiri, tapi mereka saling melengkapi dan saling terkait, karena sebuah negara tidak hanya membutuhkan sebuah deklarasi saja, namun juga membutuhkan sebuah fondasi yang kuat melalui visi dan misi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Demikian penyampaian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Reva Felanisa pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.